Bab 410. Clara Xiao. Aku punya cara untuk membawamu pergi, tapi kamu harus berjanji padaku. Setelah keluar, kamu harus mendengarkanku. Kamu tidak bisa keluar tanpa izinku. Tentu saja, kamu tidak akan seperti ini sepanjang waktu. Jika keadaan sudah tenang, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Kata warrior yang dengan tenang, tetapi dia bersemangat. Dia adalah master di alam kaisar. Jika kamu membiarkan orang ini mengikutinya kembali ke wilayah selatan, kamu akan setara dengan memiliki petarung super lainnya. Preman alam kaisar, bagaimana dia tidak bersemangat? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang naga putih kecil itu sangat gembira. Bisakah kamu benar-benar membawaku pergi? Jangan menipuku, atau aku akan membunuhmu. Warrior yang berkata, tentu saja aku tidak akan membohongimu. Kamu tahu, apa gunanya aku berbohong padamu? Tapi apa gunanya jika aku benar-benar bisa membawamu pergi? Naga putih terdiam beberapa saat, lalu berkata, setelah pertemuan, kamu bisa datang ke sini kapan-kapan. Ada beberapa hal di bawah tanah, berkilauan dan bersinar. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku pikir kamu harusnya menyukainya. Ada banyak dari mereka, dan aku akan memberikan semuanya kepadamu. Apakah itu cukup? Berkilauan, berkelap-kelip, apa itu? Tapi itu tidak boleh menjadi sampah. Tetapi dengan harga ini, dia tidak berani. Warrior yang berkata, kamu tidak melihat benda-benda itu sendiri, tetapi kamu memberikannya kepadaku. Apakah itu menarik? Kamu tahu, jika aku menyelamatkanmu, itu akan mengancam jiwa. Naga putih berkata dengan suara yang dalam, kalau tidak, jika kamu datang ke sini malam ini, aku akan membawamu ke guaku. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka. Bagaimana? Mendengar kata itu, hati warrior yang tiba-tiba melonjak hebat. Setelah mengumpulkan selama puluhan ribu tahun, dia secara alami tidak percaya bahwa naga putih hanya mengumpulkan sampah, dan pasti ada banyak harta di antara mereka. Meskipun dia bersemangat, dia tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya di permukaan. Meskipun pikiran naga putih masih anak-anak, itu tidak bodoh. Setelah berpura-pura ragu untuk waktu yang lama, warrior yang berkata, ya, itu hal yang baik untuk dilakukan sendiri. Mendengar kata itu, naga putih itu langsung senang dan berkata, jika kamu benar-benar bisa menyelamatkanku, aku akan membalasmu. Mudah untuk mengatakannya. Mengangguk dan berkata, aku bertanya padamu. Kenapa aku tidak bisa mentransfer energi keberuntungan ke orang lain sebelumnya? Apa alasannya? Pihak lain sudah mati, atau tenggat waktu akan datang? Naga putih berkata, karena hanya dengan cara ini energi keberuntungan dapat ditransfer. Setelah mendengar kata itu, warrior yang tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan matanya langsung merah. Untuk waktu yang lama, dia menenangkan kekerasan dan kepanikan di hatinya. Warrior yang berusaha untuk tetap tenang. Ibunya seharusnya masih hidup sekarang. Lagi pula, Pak tuamu pernah berkata bahwa ibunya baik-baik saja untuk saat ini. Batas waktu akan datang, yaitu, situasi ibu sangat buruk saat ini. Nah, kamu harus datang ke sini malam ini. Naga putih berkata. Kemudian, warrior yang hanya merasakan perubahan pada pemandangan itu. Ketika dia membuka matanya, dia masih berdiri di atas panggung. Di udara, naga putih itu menatap warrior yang, dan kemudian berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke bawah tanah. Selanjutnya, beberapa perwakilan besar dari wilayah tengah pergi dengan murid-murid pilihannya,
dan sisa pendekar hitam dari berbagai wilayah juga pergi satu demi satu. Kelvin Mo melirik Irene An dan warrior Yang, lalu berbalik bersama klan iblis dan yang lainnya. Irene An melirik warrior Yang dan berkata, "Ingat perjanjian di antara kita." Setelah itu, dia juga berbalik dan pergi. Segera, di platform kompetisi seni bela diri, hanya warrior Yang dan saudara-saudaranya, serta Tino Xiao, yang tersisa. Dengan lambaian tangan Tino Xiao, ketiga Leno Zhang menghilang di tempat, tidak tahu kemana mereka pergi. Warrior Yang terkejut dan menatap Tino Xiao. Yang terakhir tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya membiarkan mereka pergi sebentar." Warrior Yang mengangguk dan berkata, "Jika senior memiliki sesuatu, katakan saja." Tino Xiao berkata, "Pertama-tama, aku harus berterima kasih. Terima kasih telah mengubah nasib gadis Clara ini dan membayar begitu banyak untuknya. Sekarang, aku ingin memperingatkanmu. Gadis ini telah terlalu banyak menderita karena makanan ringan. Ibunya meninggal lebih awal dan berlari bersamaku, sehingga dia tidak bisa tumbuh bahagia seperti gadis normal. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik dan tidak berhutang padanya." "Tentu," kata warrior Yang. Ini Xiao mengangguk dan berkata, "Kamu akan kembali ke wilayah selatan, bukan?" Warrior Yang mengangguk. "Jika tidak mau kembali, bolehkah?" kata Timah Xiao, "bahkan untuk Clara." Warrior Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus kembali. Jangan khawatir, senior. Aku tidak akan membiarkan Clara kembali bersamaku." Dia tahu apa yang dikhawatirkan Tino Xiao. Dia sangat berbahaya ketika dia kembali ke wilayah selatan kali ini. Pihak lain khawatir tentang Clara Xiao, yang wajar. Tapi dia tidak berencana untuk membawa Clara Xiao bersamanya kembali ke wilayah selatan, karena kali ini sangat buruk. Tino Xiao merenung lama, lalu berkata, "Aku tidak bermaksud membiarkan kamu kembali, karena situasi di wilayah selatan sangat kompleks saat ini, dan keluhan di antara kekuatan utama telah pecah. Ketika kamu kembali saat ini, kamu pasti akan terlibat dalam pusaran pusat energi. Selain itu, aku tahu bahwa keluargaku tidak tahu berterima kasih. Kamu menyelamatkan Clara dan sudah menjadi suami istri dengan Clara. Karakter Clara harus sangat jelas bagimu. Bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi sendirian?" Memikirkan karakter keras kepala Clara Xiao, warrior Yang hanya memiliki senyum pahit, tetapi kali ini, dia benar-benar tidak dapat mengambilnya kembali. "Kamu menyelamatkan Clara, kamu baik pada keluarga Xiaoku." Pada saat ini, Tino Xiao tiba-tiba berkata, "Meskipun keluarga Xiaoku pernah berkata untuk tidak berpartisipasi dalam perjuangan kekuatan eksternal, sekarang kamu bukan orang luar bagi keluarga Xiaoku, jadi aku akan membantumu. Adapun apakah kamu berhasil menyelamatkan ibumu dan menyelesaikan krisismu, itu tergantung pada kehendak Tuhan." Mendengar pidato itu, warrior Yang sangat senang dan berkata, "Terima kasih." Dengan bantuan Tino Xiao, tidak ada keraguan bahwa ada sedikit lebih banyak kesempatan untuk menyelamatkan ibunya kali ini. Perbuatan baik memiliki nasib baik, dan perbuatan jahat memiliki nasib buruk. Ini adalah nasib baikmu, kata Tino Xiao. Di permukaan, kamu tampaknya memiliki musuh di semua sisi dan di seluruh dunia, tetapi sebenarnya ada banyak orang mulia di sekitarmu, tetapi mereka tidak muncul dalam cahaya seperti musuhmu. Inilah sebabnya aku tidak menentang Clara mengikutimu kembali ke wilayah selatan." Warrior Yang berkata, "Senior, kali ini, aku benar-benar tidak ingin membawa Clara kembali. Kamu harus mengerti apa yang harus aku hadapi ketika aku kembali.
Tino Xiao tersenyum dan berkata, jika kamu dapat membujuknya untuk tidak pergi bersamamu, tentu saja aku tidak keberatan. Kata-kata itu jatuh. Tino Xiao bergerak dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, suaranya datang dari kejauhan, jaga Clara baik-baik. Untuk waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya, dan Clara Xiao muncul di lapangan. Clara Xiao sedikit bingung. Ketika dia melihat warrior yang, ada secercah kegembiraan di matanya, tetapi itu melintas. Warrior yang berjalan ke arah Clara Xiao, menjatuhkan tangannya ke rambut Clara Xiao, merasakan kehalusan dan kelembutan rambut, dan berbisik, mulai sekarang, kamu tidak perlu dikutuk. Kamu juga bisa menjalani kehidupan normal. Kemudian, warrior yang mengulurkan tangan dan memeluk wanita di depannya ke dalam pelukannya, dan kemudian berbisik di telinganya, ya, senang melihatmu sadar. Awalnya, tubuh Clara Xiao agak kaku, tetapi segera, tubuh kaku itu mengendur. Tapi rupanya dia sedikit tidak nyaman dengan pelukan seperti ini, jadi dia menggenggam tangannya erat-erat dan tidak tahu harus meletakkannya di mana. Setelah waktu yang lama, Clara Xiao berkata, lepaskan. Warrior yang terkejut, bingung, dan berkata, kenapa? Aku suka memelukmu seperti ini. Kamu tidak boleh menyentuhku dengan tanganmu. Suara Clara Xiao malu-malu. Mendengar itu, tangan warrior yang dipinggul Clara Xiao berhenti sejenak, tetapi segera, mereka menggeliat lagi, dan berkata, tidak masalah jika menyentuh sebentar, ya bukan juga belum pernah pegang. Ping. Tiba-tiba, warrior yang langsung melompat keluar dan duduk di tanah. Warrior yang sedikit bingung, oke, bagaimana kamu melakukannya? Kepala warrior yang mengalami hubungan arus pendek saat ini. Pada saat ini, pipi Clara Xiao adalah memerah, dan dia menatap warrior yang di tangannya, dirinya tidak tahu kapan ada pedang. Di atas pedang itu, ada pisau yang menyilaukan. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang berkedut. Apa maksudmu? Ingin membunuh suamimu? Clara Xiao berjalan perlahan menuju warrior yang di tangannya, bilah pedang menjadi lebih kuat dan lebih menyilaukan. Segera, Clara Xiao berjalan ke sisi warrior yang, dan kemudian pedang itu diletakkan di leher warrior yang bersambung.